Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Wulandar Madani kelas 11 PJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 2 yaitu about router OS. Nah, kita langsung saja lihat daftar isinya. Di sini terdapat 3 daftar isi, yaitu yang pertama router OS dan router port, yang kedua router OS feature, yang ketiga name, type, and arsitektur. Lalu kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu router OS dan router port. Nah, pengertian router OS seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu mikrotik memiliki 2 jenis, yaitu software dan hardware. Nah, untuk softwarenya itu adalah router OS atau operating system. Nah, sedangkan hardware-nya disebut router port. Nah, router OS adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router port. Nah, router OS adalah sistem operasi berbasis operasi sistem atau OS seperti Windows, Linux, server. Lalu virtualisasi misalnya VMware, VirtualBox, dan juga lab. Berikut ini adalah tampilan terminal di NetLab atau terminal mikrotik yang biasa. Nah, router OS dapat diinstal melalui PC atau sebagai VM. Sama seperti kita menginstal server di VirtualBox atau VMware, router OS merupakan standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel ya teman-teman. Jadi alasan router OS diinstal di PC yaitu jika router OS diinstal di PC kita bisa melakukan customisasi hardware seperti menentukan prosesor, menentukan RAM, lalu menentukan lain-lain. Selain itu, jika terjadi kerusakan akibat misalnya petir, kita hanya perlu mengganti bagian yang rusak saja. Contoh lambatnya bukan seluruh perangkat. Sedangkan pada router port, jika rusak karena petir maka seluruh perangkat harus diganti. Fitur-fitur tertentu juga lebih baik dijalankan di router OS atau software yang diinstal di PC atau server tergantung kebutuhan dan PC masing-masing pengguna. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba search di Google. Nah, kita coba cari mikrotik X86 bit ya teman-teman. Kita ke gambar, maka hasilnya seperti ini. Kalian bisa melihatnya dengan jelas ya teman-teman. Lalu kita coba cari yang mikrotik Dinara. Mikrotik Dinara seperti ini tampilannya. Lalu kita cari yang Anito. Anito maksudnya. Untuk mikrotik Anito tampilannya seperti ini. Nah, materi selanjutnya yaitu router port. Setelah memahami router, sekarang kita bahas tentang router port ya teman-teman. Router port merupakan perangkat fisik atau hardware yang di dalamnya terdapat sistem operasi router OS. Jadi router OS atau sistem operasinya. Nah, router port ini menjalankan fitur-fitur seperti switching, routing, lalu fitur-fitur mikrotik lainnya ya. Bisa tergabung dalam satu perangkat, turun-turun, atau bisa berdasarkan kategorinya. Misalnya wireless B, dan sebagainya. Perbedaannya dengan router OS yang diinstal di PC, router OS software bisa dikustomisasi atau CPU, RAM, storage, dan lain-lain. Router port hardware sudah tidak bisa diganti komponennya ya teman-teman. Router port juga tersedia di low end. Router port juga tersedia dari low end. Lalu hingga high end router. Nah, jadi router port itu dibuat untuk menjalankan router OS secara langsung di dalam perangkat fisiknya ya. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu router OS feature. Banyak orang mengira mikrotik itu hanya berfungsi sebagai router,
Padahal mikrotik memiliki banyak fitur dan manfaat penting. Nah, berikut beberapa fitur utama yang dimiliki router OS. Untuk yang pertama yaitu ada wireless network support. Ini router OS mendukung wireless network baik indoor maupun outdoor dengan standar A/B/G/N/AC. Nah, contoh perangkat indoor yaitu seperti wireless product. Nah, contoh perangkat yaitu point to point atau point to multi-pin. Lalu kita kedua yaitu routing. Ini router OS yang memiliki fitur seperti dynamic routing, status routing. Keduanya sudah mendukung IPv4 dan IPv6. Nah, lalu ketika firewall berfungsi untuk melindungi jaringan agar aman dari serangan yang dapat memblokir website tertentu, dapat mencegah serangan internal, bisa juga membatasi akses ke sosial media atau aplikasi tertentu. Sedangkan NAT yaitu digunakan untuk menerjemah IP private ke IP publik dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu QoS atau Quality of Service yang digunakan untuk batch management, yaitu mengatur pembagian kecepatan jaringan agar lebih stabil dan merata antar pengguna. Lalu selanjutnya yaitu point to point tunneling. Nah, ini juga mendukung TON seperti PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Ya, biasanya ini digunakan untuk meremote server dari jarak jauh. Kemudian ada user management, yaitu mikrotik menyediakan berbagai fitur manajemen pengguna seperti DHCP server, yaitu memberikan IP otomatis pada klien atau web proxy. Nah, itu untuk setting dan mengatur akses web. Lalu hotspot atau radius yang memberikan portal login atau user dan password pada klien. Sedangkan radius itu sistem manajemen user, website, dan lain-lain. Lalu tools. Router OS juga menyediakan tools tambahan untuk monitoring dan kemudian jaringan seperti bandwidth test, torch mapping, MFTG, dan lain-lain. Ini berguna untuk memiliki performa dan menguji jaringan. Nah, kesimpulan fitur yaitu dapat disimpulkan bahwa mikrotik adalah router yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lain dengan fitur-fitur lengkap yang bisa dijalankan dalam satu perangkat atau dibagi ke perangkat lain agar beban kerja lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu name, type, dan arsitektur. Di sini yang pertama ada router port name. Pengkategorian pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 kategori, 3 simbol name. Nah, 4 ini adalah kelas atau seri router port, 3 yaitu jumlah port Ethernet, dan 3 yang satunya yaitu jumlah slot mini PCI. Lalu ada word ini ada Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadisk, CAT, terus CAP, WAR, HAR, dan HEX. Lalu selanjutnya ada exceptional name. Di sini ada yang pertama yaitu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari port. Yang kedua contohnya yaitu R8600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, 4011, lalu tambahkan subjudul. Lalu router port type, yaitu setiap perangkat router port memiliki kode tipe di belakang namanya seperti RP952UI, Min5AC2ND, Min-TC. Lalu RP ini yaitu router port tangan 9 ini 900 series, 5 Ethernet, 2 wireless, UI itu fitur port, lalu 5AC2ND ini fitur wireless, dan DC ini sebagai jenis casing. Nah, fitur wireless ini
yaitu support wireless 5 GHz dan 2,4 GHz dual band. Lalu yang DC itu di sini ada kode lain yang ada di router board. Yang pertama, use support port USB. Kedua, ada memory lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Lalu more powerful CPU, she support 4 GB. 5 support frekuensi ini 5 GHz ya teman-teman. Lalu 2 support frekuensi 2,4 GHz, 5 dual band GHz dan 2,4 GHz. Lalu yang terakhir isi tower vertical gas. Nah, untuk melihat produk naming mikrotik lebih lengkap, kalian bisa cari pada link berikut ini. Lalu untuk arsitektur router board, di sini arsitektur router board dibedakan berdasarkan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda ya teman-teman. Nah, untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi situs ini. Nah, di sini terdapat arsitektur prosesor, diantaranya seperti MIPSBE, SMIPS, TILE, PPC, ARM, X86, MIPSLE, MMIPS. Ini banyak ya teman-teman seperti ini. Nah, setiap arsitektur memiliki kinerja prosesor dan dukungan OS berbeda-beda. Jadi software router OS yang digunakan juga akan berbeda tergantung arsitekturnya. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.